kalian daring ya, belum bisa ke kampus. Dan kita juga jam pertama, jadi semester 3 jam pertama. Istimewa, persiapannya agak hati kemarin ya. Jadi semester 3 jam pertama jam 7. Mata kuliahnya bahasa-bahasa pemrograman. Mata kuliah yang menurut saya agak serem, karena di sini kita akan belajar tentang bahasa pemrograman gitu ya. Tentang bahasa pemrograman, dan ini menjadi dasar nanti kalian untuk mengambil mata kuliah lain. Contohnya yang paling dekat yaitu pemrograman web gitu. Nah, kali ini kita pertemuan pertama, jadi nggak terlalu lama ya. Kebetulan saya juga hari ini ada meeting jam 8, terus harus keluar kota karena ada dinas luar. Jadi kita hari ini nggak terlalu lama lah, paling banter 45 menit barangkali ya. Paling lama itu, paling lama. Baik. Di mata kuliah bahasa-bahasa pemrograman ini nanti akan diampu oleh 2 dosen. Ini 4 SKS, bentar tak share screen. Bentar, Pak. Oke, share screen saya apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, Sudah, Pak. Ya, tampil ya, full full layar ya. Iya, Pak. Ya, bahasa-bahasa pemrograman. Nah, pertemuan pertama ini enak, biasanya nggak terlalu lama. Tadi saya katakan 45 menit saja karena saya harus buru-buru ada meeting jam 8, nanti lanjut meeting jam 9, terus harus keluar kota. Nah, yang mengajar, yang mengampu mata kuliah ini adalah ada 2 dosen, saya dan Pak Galih. Nah itu, saya dan Pak Galih, bobotnya 4 SKS, sekarang 4 SKS, jadi satu semester itu, satu minggu 2 kali ya. Kita kebagian hari Senin dan Selasa besok 12:30 ya. 12:30. Ya mudah-mudahan saya dari luar kota bisa on nanti biar dilanjutkan Pak Galih gitu, umpamanya saya harus ada meeting ya 12:30. Itu besok. Ya Selasa jam 12:30. Oke. Nah, pertama perkenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Didik Rahmat Wahyudi, biasa dipanggil Pak Didik. Dan nanti akan menyertai kita di mata kuliah bahasa-bahasa pemrograman ini Pak Galih Wonoseto. Nah, Pak Galih ini nanti akan berbagi sama saya. Berbaginya kadang nanti bisa 50-50, bisa barengan gitu ya. Nah, nanti kita lihat. Nah, di mata kuliah bahasa pemrograman ini tadi yang 4 SKS, nah ini saya langsung tancap gas saja. Harapannya dengan kalian mengambil mata kuliah ini, kalau nanti kalian lulus S1, nah yang pertama ini capaian pembelajaran lulusan, berarti terkait dengan kalau kalian lulus kuliah di S1 Teknik Informatika UIN Sunan Kalijaga dengan mengambil mata kuliah bahasa-bahasa pemrograman, maka satu, kalian akan memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan cara kerja sistem komputer dan mampu merancang dan mengembangkan berbagai algoritma atau metode untuk memecahkan masalah. Nah itu kalau kalian lulus S1 sarjana gitu ya, sarjana S1 Teknik Informatika UIN Sunan Kalijaga dengan mengambil mata kuliah ini. Nah, terus yang berikutnya yaitu mampu merancang dan mengembangkan algoritma untuk berbagai keperluan seperti network security, data compression multimedia technologies, mobile computing intelligence system, information management,
Algorithm and Complexity, dan Human Computer Interaction, serta Graphic and Visual Computing. Ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang saya katakan mata kuliah dasar, di mana bahasa pemrograman ini nanti bisa kalian implementasikan ketika kalian hendak mengambil mata kuliah lain, gitu ya. Jadi mata kuliah dasar yang jadi gini, dengan kalian belajar mata kuliah ini serius, lulus, dapat nilai terbaik gitu ya. Insya Allah ketika kalian mau pindah ke bahasa pemrograman lain itu, insya Allah tidak ada masalah. Nah harapannya itu, karena ini dasar ya, dasar. Dan ini nanti akan klop ketika kalian ambil mata kuliah algoritma dan struktur data atau apa itu ya, yang diajar Pak Sumar. Apa? Ya, setelah ini kayaknya yang diajar Pak Sumar ya. Nah itu. Dan ketersambungan mata kuliah ini dengan mata kuliah lain sangat erat. Contohnya nanti dengan itu tadi algoritma pemrograman, logika informatika, logika, terus kemudian basis data semester depan, pemrograman web. Nah, dan macam-macam ini sudah didefinisikan ini ya. Bahkan ada juga untuk multimedia. Intinya kalian diajarkan bagaimana kalau di algoritma kalian diajarkan bagaimana cara menyusun atau membuat program, di mata kuliah ini adalah bagaimana mengimplementasikan teori dalam membuat program itu ke dalam program yang sesungguhnya. Nah, gitu. Nah, di sini mata kuliahnya. Nah, dengan mengambil mata kuliah ini, kalau kalian lulus mata kuliah ini, setelah kalian lulus, maka harapannya kalian bisa memahami dan mengaplikasikan pemrograman fungsional. Nah, apa itu function, apa itu prosedur, fungsional programming ya. Nanti kita lihat, kayaknya materi kedua nanti akan dibahas sedikit tentang model-model pemrograman yang pernah ada di dunia ini. Terus memahami, mengaplikasikan pemrograman object oriented. Nah, di mata kuliah ini kita akan mempelajari tentang programmingnya berbau object oriented programming. Ini ada yang masih mau join juga, siapa ini? Pak, permisi bentar Pak. Ya. Itu kayaknya share screen-nya cuma share yang browsernya aja, nggak kelihatan apa yang Bapak buka. Oh, PPT-nya nggak kelihatan ya? Nggak, cuma share apa? Share. Lah, oke. Kalau sekarang? Nah, sudah ada, Pak. Sudah. Nah, keliru setting. Oke. Tadi yang saya sampaikan ini ya, yang saya sampaikan. Nah, dosennya nanti saya sama Pak Galih. Nah, kalau kalian mau tahu identitas saya, silahkan dibuka di ini sama Pak Galih ya, identitas saya sama Pak Galih lebih detail. Bisa kalian lihat di profil dosen di website UIN ataupun di Google Scholar. Bidang saya itu data mining, text mining, machine learning, basis data, sistem informasi. Nah, pokoknya terkait itulah. Data mining, text mining, machine learning. Kalau kalian tahu sentiment analysis nanti ke sana. Terus Pak Galih ini kayaknya sistem cerdas ya Pak Galih ya, apa RPL? Kemarin milih apa? Ini Pak Galih ini dosen baru ini. Dosen baru tapi tidak baru karena sudah pernah jadi dosen di tempat lain gitu. Oke, nanti silahkan kalian googling saja. Ketik aja nama saya MDDR Wahyudi dari Google atau atau Muhammad Galih Wonoseto dari Google ya. Nah, silahkan. Ya, tadi yang saya sampaikan ini. Terus kira-kira apa yang akan kita pelajari dalam mata kuliah bahasa-bahasa pemrograman? Yang pertama nanti adalah ini 11 bab ya. Jadi kalau tadi saya katakan mata kuliah ini ada 4 SKS, 1 minggu 2 kali pertemuan, sekali pertemuan 2 SKS itu kurang lebih 50 menit gitu ya. Nah, nanti akan dua pertemuan gitu. Jadi ada 11 bab yang akan kita pelajari itu. Yang pertama nanti paradigma pemrograman, itu nanti kemungkinan besok ya, besok jam 12.30.
kita pelajari itu. Nah, setelah itu kayaknya mungkin ada satu pertemuan yang atau tugas saja barangkali nanti ya. Kalian harus nginstal Exam ya, PHP. Nah, itu. Kalian nginstal Exam PHP, terus nanti ditunjukkan di share screen satu persatu. Saya dan Pak Galih nanti akan minta ngecek share screen bahwa kalian sudah nginstal Exam, sudah berjalan gitu. Itu untuk tugas pertama nanti barangkali setelah hari Selasa besok ya. Kalian install Exam di laptop masing-masing atau di PC masing-masing. Karena nanti kita akan 50-50 teori dan praktek. Prakteknya bahasa pemrograman. Bahasa pemrogramannya tugasnya gampang kok. Nanti kita beli contoh juga kita ini gitu. Karena baru pengenalan ya. Nah, terus kemudian akan bahas bab tentang tipe data. Terus kemudian jenis-jenis tipe data, terus operasi dalam program, operasi atau operator ya, operator dalam program, kemudian struktur logika pemrograman. Nah, ini agak nyerempet mata kuliah logika pemrograman ini dan struktur data. Terus kemudian bab tentang teknik ngambil data. Nah, teknik ngambil data gimana? Kalian yang sudah dari SMK, RPL pasti sudah paham cara mengambil data di web ya, ada teknik get sama post nanti bagaimana itu. Terus kemudian pengenalan database. Jadi setelah kalian ngambil data, kalian simpan ke dalam database. Tapi ini hanya pengenalan database saja ya, hanya membuat tabel, kemudian mengisi, menampilkan. Cuman itu doang. Karena nanti bagaimana cara merancang suatu database dijual terpisah di mata kuliah terpisah semester depan insya Allah. Itu 4 SKS juga. Terus konsep kelas dan objek dalam OOP. Nah ini jadi bagaimana mengenal konsep kelas dan objek dalam OOP. Ini dibutuhkan karena kebanyakan pemrograman itu memang objek oriented ya, objek oriented. Terus kemudian properti dan metode, terus kemudian konsep konstruktor dekonstruktor, konsep inheritance dalam OOP dan konsep abstrak kelas dan polymorphism. Nah ini terkait dengan OOP. Nanti semuanya pakai PHP itu ya. Kurang lebih 11 babnya ini, mudah-mudahan bisa tercapai. Saran saya jika ada tugas, tolong dikerjakan tugasnya sendiri, jangan nyontek. Kenapa? Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar yang akan mendasari mata kuliah yang lain. Kalau kalian lulus dan lolos di mata kuliah ini, saya yakin kalian akan dengan mudah bisa lulus dan lolos di mata kuliah lain yang terkait dengan pemrograman. Dan aneh kalau anak informatika tidak paham program. Saya katakan tidak paham loh ya. Jadi katakan tidak paham. Aneh. Kenapa? Harusnya anak yang namanya informatika itu harus paham program. Tapi kok itu saya kenal Pak ada anak informatika nggak bisa bikin program. Saya nggak bilang tidak bisa bikin program loh ya, paham. Kalian paham bagaimana program itu jalan, kalian paham bagaimana alur suatu aplikasi di dalam program komputer gitu. Nah, kalau sudah paham, nanti akan terlihat kalian akan menjadi seorang analis, database designer, atau sistem analis, atau programmer gitu loh. Nah, nanti akan terlihat di sana. Tapi kalian semua itu harus paham. Nggak mungkin, mustahil kalian itu akan kalau tidak paham suatu aplikasi itu, aduh, anak informatika nggak paham ya. Itu menyedihkan sekali. Tapi nggak bisa bikin program, Pak. Ya, yang penting paham kan gitu. Masalah program kan codingnya bisa diserahkan orang lain, yang D3 informatika umpamanya, D3 pemrograman atau anak SMK gitu kan. Nah itu. Jadi levelnya tidak hanya sekedar bisa bikin program, tapi harus bisa memahami alur dan bagaimana cara membuat program dengan baik. Nah itu yang harus dipahami. Nah lebih detail tentang ini materi kita. Apakah sudah tampil RPS yang saya tunjukkan dengan yang PDF ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini RPS kita. RPS itu adalah rencana pembelajaran semester. Dalam setiap pertemuan, nanti akan kita bahas ini. Nah, ini materi pembelajaran pokoknya, program visual dan pemrograman fungsional dan orientasi objek tadi sudah. Pustakanya ini, nanti mungkin bisa kita share di daring ya, di website daring. Media pembelajarannya,
daring ini, kemudian Google Meet, YouTube, modul praktikum. Nah, wah ini gimana praktikumnya? Praktikumnya di laptop masing-masing. Harapan saya, karena kalian itu anak informatika, sudah punya laptop atau PC gitu. Nah itu. Nah ini tentang rencana perkuliahan kita, ada 28 pertemuan. 28 pertemuan dan 2 asesmen. Tapi nanti asesmennya barangkali agak fleksibel karena kita nggak akan ada ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Nah, di sini kan memang defaultnya ada UTS sama UAS. Kita nggak ada, cuman nanti memang ujiannya itu per bab bisa jadi, bisa 4 atau 5 kali. Kemungkinan saya ringkas 4 ya. Jadi ujiannya 4 kali. Ujiannya 4 kali. Nah nanti kalau kalian di akhir semester, di antara 4 kali ujian itu ada yang tidak lulus atau nilainya belum lulus, belum memenuhi nilai standar minimum C, maka yang bab yang kalian tidak lulus itu akan ada remedi sebelum nilai di-upload di website. Nah gitu. Diingat ya, kita kemungkinan tidak ada UTS ataupun UAS, adanya ujian istilahnya saya mengistilahkan ujian kompetensi, ada 4 atau 5 kompetensi, nanti akan kita bagi 4 atau 5 kompetensi, dan kalau nilai akhir kalian dari ke-4 atau ke-5 ujian kompetensi itu kurang dari C, di bawah C, maka nanti yang kalian tidak lulus, kompetensi yang kalian tidak lulus itu kalian ngulang. Jadi tidak harus ngulang 5-5-nya. Bisa jadi di bawah C karena satu kompetensi nggak lulus, maka satu kompetensi satu saja yang ngulang. Yang nggak lulus ternyata ada 2, kompetensi 3 dan 4, ya berarti kalian ngulangnya 3 dan 4 saja. Nah, seperti itu. Kalau yang sudah C gimana? Ya sudah lulus itu. Tidak diberi kesempatan untuk perbaikan, ya sudah C. Makanya kalau ini saya harapkan kalian benar-benar serius biar nilainya di atas C lah gitu. Karena kalau C nggak ada kesempatan remedi, kalau di bawah C malah ada gitu. Nah itu ya. Jadi sangat dibutuhkan kalian aktif di pembelajaran perkuliahan, tugas dikerjakan dengan baik agar tidak kepuntal-puntal gitu. Nah ini materinya nanti mungkin bisa kalian baca nanti ya. Nah ini tadi ya operator matematik, aritmetik, ini nanti ada praktikumnya, praktikum penugasan, terus membuat berbagai macam operasi aritmatika. Terus, nah ini struktur logika pemrograman, ada if, then, else, for, dan seterusnya gitu ya, looping gitu. Terus kemudian membuat function, variabel global, cara mengambil data. Nah ini detail materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Oke, sebelum saya lanjut, tolong di raise hand, tolong kalian raise hand yang berasal dari SMK RPL atau SMK RPL atau jaringan. Tidak ada? Saya, Pak. Oh ada, Mas Samsul 1. Dari SMK mana Mas Samsul? SMK Negeri 1 Labuan Bajo. Labuan Bajo. Wah, NTT ya. Oke. Yang lain? Berarti Mas Samsul sudah nggak asing dengan PHP ya? Iya, masih ini juga Pak. Kadang cepat lupa juga. Oh iya, nggak masalah. Yang penting udah paham dasarnya gitu ya. Oke. Ya, lumayan. Baik. Oh, ternyata ini berapa nih yang hadir? 33, berarti ada 1 yang tidak hadir dari 32. Karena yang 2 kan saya sama Pak Galih. Baik, saya lanjutkan untuk share screen-nya. Bagaimana tata tertib perkuliahan? Nah ini berlaku mulai minggu depan, besok ya, besok Selasa. Komunikasi perkuliahan daring dengan HTTP daring Unsukasa ID. Nah,
Resensi otomatis di website daring dengan komen dan atau download materi kuliah dan atau upload tugas. Tapi paling saya sarankan komen hadir gitu saja. Itu biar ada bukti. Karena kalau kalian download kan saya nanti susah buktinya. Atau upload, kalau upload jelas ada ya, ada. Nah, mendingan pertama nulis hadir karena saya memang berniat tidak setiap kuliah akan ada tugas. Nah itu ya. Tapi bisa jadi tugasnya untuk 2 pertemuan, bisa. Nah gitu, teorinya nanti sebentar cuma 40 menit atau 30 atau 40 menit, tugasnya untuk 2 pertemuan, bisa. Nah nanti setiap pertemuannya saya minta kalian menuliskan hadir. Tetap absen di daring gitu loh. Nah nanti kita komunikasi lewat daring Unsukacid ataupun nanti bisa lewat WA Group ya. WA Group itu hanya untuk koordinasi awal saja gitu ya. Terus tidak aktif di website daring sama dengan tidak hadir kuliah. Nah itu loh yang ini. Karena ini by system kita ya, by system. Jadi kalau kalian lupa tidak presensi di website daring, ya sulit saya mengintervensi gitu. Minimal kehadiran di kelas 75%, kurang dari 75% nilai tidak bisa diinput ke SIA. Nah lebih detail mengenai tata tertib ini silakan dibaca di buku panduan akademik. Ada yang belum punya buku panduan akademik? Kayaknya udah harusnya ya, ketika kalian semester lalu, tahun lalu, sospem ya. Terus pertemuan daring dengan Google Meet atau Zoom, nah nanti kita lihat ya. Kayaknya enak Google Meet ya, kalau Zoom itu yang gratisan hanya 40 menit gitu. Terus perkuliahan dengan Google Meet atau Zoom wajib menghidupkan kamera. Nah di sini saya lihat yang hidupin kamera cuma saya doang. Nah, mulai besok, tolong kameranya dihidupkan. Waduh Pak, saya Pak, jam 7 itu di mana? Waktu Indonesia bagian barat banget. Ada yang dari Medan, Padang, Aceh, yang masuk WIB barat banget. Itu pagi banget. Ya nggak apa-apa, silakan karena kita pakai daring, Zoom atau Google Meet, nggak masalah kalian pakai kaos ya. Nah itu. Nggak masalah. Saya nggak keberatan kalian pakai kaos. Belum mandi pun nggak masalah. Kalian sambil makan pun nggak masalah kalau kalian nggak malu dilihat temannya yang lain ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan tentang tata tertib perkuliahan? Ini berlaku mulai besok ya, hari Selasa. Tidak ada? Baik. Penilaian tadi sudah saya sampaikan, mengikuti model penelitian OBE dengan sistem yang dari PT IPD. Kita menggunakan model penelitian OBE. Sama kayak yang kemarin ya, yang semester 1-2 yang sudah kalian lalui itu. Komponen nilai bisa meliputi nilai UTS, UAS, ujian kompetensi, nilai tugas, presensi. Mungkin UTS, UAS nggak ada, tapi ujian kompetensi berapa tadi? Sampai 4 atau 5 kalau nggak salah, nanti kita lihat. Kita bagi gitu ya. Terus ada nilai tugas, nilai presensi. Mungkin nanti ada komponen lain gitu. Pokoknya saya nggak mau merugikan kalian. Nah nanti yang kalian kira-kira menguntungkan kalian apa itu di situ aja lah ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya share terkait dengan rencana perkuliahan kita. Apakah ada yang mau ditanyakan kira-kira? Saya izin tanya, Pak. Ya, silakan Mas Tiawan. Jadi ini dari mulai besok sampai akhir itu makanya PHP ya, Pak ya? Ya, betul. PHP tapi yang OOP nanti ya Mas ya. Jadi bukan PHP murni tapi pakai OOP. Jadi karena untuk pengenalan OOP nanti gitu. Kenapa? Apakah keberatan Mas Setiawan? Ada opini mungkin? Enggak, Pak. Enggak. Itu karena saya belum pernah aja, Pak, pakai PHP. Jadi kayaknya bakal jadi hal baru, menarik. Oke, enggak apa-apa. Ya, enggak masalah. Justru Mas. Jadi gini. Besok hari Selasa akan dijelaskan di dunia ini pemrograman apa yang populer gitu ya. Sebenarnya sih C, bahasa C sama Java sama Python. Nah kita akan masuk ke pemrograman itu lewat PHP. Bahkan kemarin Pak Sumarsono di kuliahnya algoritma itu ingin mengajari kalian algoritma pemrograman itu bahkan pakai bahasa Pascal gitu. Tapi karena Pascal itu
relatif kuno gitu. Jadi akhirnya nggak nggak jadi gitu. Jadi pakai Pak Sumar itu kalau nggak salah kemarin apa ya? Bahasa C. Nah, PHP C itu hampir-hampir deket ya, sama Pascal sebenarnya deket juga sih, cuman Pascal itu ada fasilitas untuk trace atau melacak gitu. Oke, ada pertanyaan lain. Apakah ada praktikum di kampus, Pak? Kayaknya enggak ya. Tapi saya kurang tahu. Sejauh ini kita masih full daring. Cuma nanti tidak tahu, mudah-mudahan COVID ini segera bisa terkendali sehingga nanti bisa bisa campur gitu ya. Tapi kalau yang domisili Jogja, umpamanya mau ketemu di kampus gitu, boleh. Atau mau ketemu di kampus, Pak, saya butuh tanya ini, Pak, saya butuh ketemuan. Butuh tanya ini ada error, saya lebih nyaman ke kampus. Ya silakan aja ketemu saya, nggak apa-apa. Nanti WA dulu ya. WA dulu janjian, kapan gitu. Nah, atau mungkin yang domisili Jogja, Pak, kuliahnya Pak Didik di kelas dong. Sambil nge-zoom sama teman-teman, tapi saya hadir di kelas gitu. Ya oke. Kalau nanti memungkinkan, saya akan tanya ke fakultas dulu ya, ke Satgas Covid UIN. Nah itu kalau yang domisili Jogja. Kalau yang domisili kayak tadi Labuan Bajo, Mas Tiawan ini kan, siapa tadi yang Labuan Bajo tadi? Itu kan kayaknya nggak mungkin ya, atau kecuali udah di Jogja, Mas Samsul bapaknya, atau siapalah gitu. Ya nanti kita komunikasikan saja kalau dibutuhkan, umpamanya ketemu di kampus, nanti kita komunikasikan. Gitu ya, barangkali nanti bisa gantian atau apa. Pokoknya prokes tetap ketat ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan kira-kira? Mr. Borbor ini satu-satunya kamera yang hidup. Anda dari mana, Mas? Dari NTT, Pak. Kota NTT. Kupang. Ya. Oh, oke. Di sana ya. Udah 1 jam lebih cepat ya, 8:30 udah ya. Ya. Oke. Ini kita pakai WIB ya, Mas ya. Kalau nanti jamnya kalian menyesuaikan lah yang dari Ya, Pak. yang dari waktu, bukan WIB. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan kira-kira? Pak Galih, barangkali ada yang mau ditambahkan? Maaf Pak, saya lagi di jalan Pak. Ya, gimana Mas? Tidak ada Pak, lagi di jalan Pak. Oh Mas Galih di jalan toh? Oke, pesan saya, Mas Galih lagi di jalan, Pak Galih lagi jalan, lagi minggir dulu tadi kayaknya. Nah, jadi gini, tadi saya sampaikan ya, besok kamera tolong dihidupkan, 1, 2, tolong, ini saya pesan ke kalian untuk semua perkuliahan. Tolong prioritaskan perkuliahan ini. Perkuliahan yang kalian ambil ya, tolong diprioritaskan. Saya tidak mau kalian WA ke dosen siapapun yang ngajar di mata kuliah yang kalian ambil dengan bunyi begini. Maaf Pak, saya tidak bisa join kali ini, saya izin, saya tidak bisa join kuliah karena saya sedang pergi keluar kota. Saya nggak mau menerima. Saya anggap kalian tidak masuk. Ya kalau keluar kota beneran gimana Pak? Kalian karena kita lewat Zoom ya kalian bisa join gitu. Nah kalau nanti butuh pakai laptop bagaimana? Nah itu makanya harus kalian pikirkan gitu ya. Harus kalian pikirkan. Jadi saya tidak ingin kalian izin ke dosen manapun di mata kuliah yang kalian ambil semester ini dengan kata-kata saya sedang sibuk Pak. Saya ngantar apa. Tolong kuliah ini diprioritaskan. Tolong diprioritaskan. Kuliah daring itu berat. Kuliah daring itu berat karena apalagi terkait dengan mata kuliah pemrograman ada praktikumnya. Prioritaskan. Kalau ada tugas, kerjakan. Kalau tidak tahu, silahkan WA ke saya lewat grup gitu ya, biar nanti teman-teman yang lain juga paham tentang permasalahan yang sedang kalian hadapi. Kalian sedang isoman, tidak bisa umpamanya megang komputer atau sedang sakit atau apa. Nah, untuk bilang mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi di kelas saya. Ngabari ya, kuncinya komunikasi.
Saya sangat berharap dan saya berdoa, senantiasa berdoa kalian sehat walafiat semua. Tidak ada yang sakit apapun di kelas saya dan tidak perlu izin. Tidak perlu izin sakit gitu. Saya nggak mau kalian izin sakit. Saya pengennya kalian sehat semua. Jadi jangan apa namanya banyak kendala itu. Karena di semester lalu senior kalian ada yang ini, dosen-dosen juga ngeluh, terus terang saya sampaikan ke kalian, dosen-dosen di informatika ngeluh, kok si A ini seringnya ketika kuliah itu izin sedang pergi ke sinilah, sedang inilah, kok kayaknya kuliah itu tidak menjadi prioritas utama. Dan ternyata ketika kita bahas di WhatsApp grup dosen, ternyata terjadi di semua dosen di informatika. Akhirnya apa? Ya nggak lulus. Kalau nggak lulus kan sayang, kalian nggak lulus mata kuliah tertentu, atau semua mata kuliah kan sayang, kalian udah bayar UKT, sudah bayar kuliah gitu kan. Kalau bisa lulus ya, lulus. Kalau ada masalah dengan umpamanya komunikasi, koneksi internet dan seterusnya, komunikasi dengan saya. Komunikasi dengan dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Kuncinya di situ. Oke, saya rasa itu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, saya tanya lagi, apakah ada yang belum presensi dengan menulis hadir di daring? Saya nggak mau nanti, Pak saya lupa, oh nggak ada. Kalau kalian umpamanya, Pak saya lupa ya, belum nulis ini Pak di apa namanya di website di presensi, nggak ada. Saya nggak ada toleransi. Kalau kalian lupa ya udah resiko, berarti kalian tidak masuk. Padahal maksimal kalian hanya diberikan maksimal kalian 75%. 3 kali nggak hadir kalau nggak salah itu. Nah, daring kok. Daring ini umpamanya kalian sambil pergi atau kemana kan bisa. Kayaknya udah semua ini, udah 33 yang. Kalian kan bisa yang penting aktif, kameranya dihidupkan kan bisa gitu kan. Nah itu. Itu saya rasa, kalau tidak ada yang ditanyakan, ada nggak? Terakhir kesempatan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Selamat menikmati semester baru. Alhamdulillah kita masuk jam pertama juga ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalian sukses juga di mata kuliah lain. Saya akhiri sampai di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tinggalkan ruang kelas, kita tutup.